teman lawan diskusi saya dari Madura gitu. Ada satu teman saya bang, namanya Gus Wafi. Dia mengakui itu bahwa Muhammad itu robnya umat Muslim. Iya. Setuju bercanda ya? Robnya gimana? Masuk apa bang? Bentar dulu. Iya bang Edis. Ini saya sangat bersyukur kepada Gusti Allah bertemu dengan Bang Edis ya. Bukan, pernyataan Gus Wafi yang mengatakan bahwa Muhammad itu robnya umat Muslim, Anda setuju? Saya begini bang, dalam Islam itu kalau nggak tahu persis, jangan pakai setuju atau tidak gitu. Saya nggak tahu tuh, nggak tahu. Oke lah, baiklah bang. Kalau Anda tidak tahu, saya nanti diskusi dengan banyak yang nggak tahunya. Ini saya sakit kepala. Gimana? Ini jangan bawa Ustadz Wafi lah gitu. Atau tapi Anda kenal Ustadz Wafi kan? Enggak kenal saya, cuma tahu saja di. Oke, Gus Wafi tahu ya? Ya. Oke, Gus Wafi itu bilang Muhammad itu secara kaidah bahasa dia itu di tengah-tengah umat Muslim sebagai Rob. Nah, gini bang, kan saya sudah bilang ke abang, ke Bang Edis, saya nggak tahu persis bang Ustadz Wafi itu mengatakan apa, nggak tahu saya. Jadi yang gini aja lah, lupakan Ustadz Wafi. Anda setuju nggak bahwa Muhammad itu robnya umat Muslim? Nah, gini bang, kalau menurut saya pendapat saya dan sepengetahuan saya itu tentang Nabi Muhammad, Rasul kita itu Rasul bang. Bukan robnya umat Muslim. Bukan disembah. Tapi dia bukan robnya umat Muslim. Cuma kalau dalam Islam itu tawassul lah gitu. Kita tawassul itu. Tawassul kepada yang lebih alim, lebih pintar. Oke, bang, sampai jumpa kembali bang ya. Ini malah sakit kepala saya bang. Aduh, berat teman. Walakin syubbiha lahum, betul. Mereka tidak membunuhnya dan tiada pula menyalibnya, melainkan yang diserupakan bagi mereka, betul. Ya, tapi kan gini mas, terus. Artinya ada seseorang yang dia itu bukan Isa, bukan Yesus, tapi wajahnya diganti jadi wajahnya Isa atau wajahnya Yesus. Jadi akhirnya orang tersebutlah yang disalibkan menggantikan Yesus, betul? Ya, saya kan gini mas, memang saya bukan ustadz, sering dengar sama orang-orang pintar atau ustadz, ya kiai, para ajengan. Saya hanya pakai peci putih. Cuma gini tuh mas, botak mas, saya malu mas. Jadi ada ya peci. Jangan malah membahas peci atuh, Kang Apip. Jangan membahas peci. Kita fokus saja. Iya nggak apa-apa mas. Oke, artinya ada orang lain yang dia itu dibuat menjadi Isa, betul? Nah, berarti mereka menjadi salah salib, salah sasaran, betul? Betul. Artinya ada orang yang nggak tahu apa-apa, nggak tahu masalahnya apa, tahu-tahu malah dia yang disalib, betul? Betul. Apes kagak dia itu, Kang Apip? Apa? Apes nggak dia itu? Ya makanya kan orang itu Yesus dulu, kan Kang Apip pelan-pelan Kang Apip. Orang-orang ingin menyalibkan Isa, ingin menyalibkan Yesus. Tahu-tahu wajahnya Apip Hidayat dirubah jadi wajahnya Isa. Nah, lalu orang-orang jadi menyalibkan Apip Hidayat. Kira-kira Apip apes tidak? Ya, saya kan apes, orang apes gitu, Mas. Apes artinya Allah membuat orang yang tidak bersalah, Allah membuat orang yang tidak tahu apa-apa menjadi wajahnya diganti jadi wajahnya Isa. Artinya Allah zolim tidak? Ya, itu kan Nabi Isa itu dicintai sama Allah gitu, Mas. Maka karena dicintai oleh Allah, Allah menumbalkan orang lain, betul? Enggak, maksudnya kan yang menyalib itu siapa? Sebentar dulu, Apip, pelan-pelan. Siapa atau siapa, Mas?
Pak Apip Hidayat, pelan-pelan Kang Apip. Orang-orang ingin mencari Isa untuk menyalibkan Isa. Tahu-tahu ada orang lain yang dia sesungguhnya bukan Isa. Contoh namanya Apip Hidayat. Ya. Dirubahlah Contoh si Mas wajahnya. Edi saja ya. Sebentar. Dirubahlah wajahnya Apip Hidayat menjadi Isa. Sehingga orang-orang malah menyalibkan Apip Hidayat. Berarti orang-orang salah sasaran, betul. Orang-orang menjadi tertipu, betul. Ya. Nah, kalau ada orang-orang yang tertipu, berarti ada penipunya, betul. Siapa penipunya? Iblis. Berarti yang merubah wajahnya Apip menjadi Isa adalah iblis. Ya iya, makanya Katanya yang Allah menipu itu iblis. Allah tidak menipu. Berarti Mas. Allah, jangan Allah adalah iblis. Jadi kan Siapa gini, yang merubah? Mas. Sebentar, siapa yang merubah wajahnya Apip menjadi wajahnya Isa? Iblis atau Allah? Ya Allah. Oke, karena perbuatan itu orang-orang menjadi tertipu, betul? Betul. Berarti siapa penipunya? Iblis. Sungguh nekat yang nyata. Makanya saya bilang, nekat bantah penyaliban Yesus, Allah malah bikin umat muslim jadi bingung. Ya, makanya gini Mas, ya. Nabi Isa itu kan disayangi Allah, bahkan orang yang disayangi tentunya akan dilindungi, Mas. Ya. Iya, kenapa harus dengan membuat orang lain yang tidak tahu apa-apa sebagai gantinya? Ya, itu makanya dia yang disalib itu bukan Yesus, gitu aja, Mas. Iya, itu sudah kita bahas dari tadi. Maksud saya, kenapa Allah harus membuat orang lain yang tidak tahu itu siapa menjadi gantinya? Kenapa? Kenapa tidak hanya diganti saja udah beres? Ya makanya itu kan yang gantinya mungkin orang banyak dosa, Mas. Digantinya sama Allah. Jadi main tebak-tebakan. Ya iya dong, makanya. Oke, apakah Al-Quran adalah kitab yang lengkap dan menjelaskan? Apa, Mas? Apakah Al-Quran kitab yang lengkap, kitab yang menjelaskan, memberi petunjuk? Ya kalau bagi umat Islam itu lengkap, Mas. Ya. Oke, kalau lengkap menjelaskan, artinya umat Islam harus berdasarkan Al-Quran tersebut, betul? Ya. Mana di dalam Al-Quran tersebut Mas, orang yang menggantikan itu orang yang berdosa? Yang dalam Al-Quran juga ya mengatakan bahkan amanah Rasul bima unzila, kan gitu. Jadi semuanya bahkan kitab yang 4 itu harus diimani, Mas. Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil. Lari kemana-mana. Ya iya makanya ya. Bukan itu yang dibahas, Kang Apip. Yang ditanya, menurut Al-Quran kan lengkap, jelas. Betul. Ya jelas, lengkap. Artinya kalau Al-Quran lengkap dan jelas, orang Islam tidak boleh berandai-andai, berasumsi, harus berdasarkan Quran itu, betul? Betul. Oke, menurut Al-Quran tersebut yang menggantikan itu siapa? Menggantikan siapa? Menggantikan Isa lah. Ya, saya kan belum tahu ayat-ayatnya itu, Mas. Bahkan terus dalam kenapa naik ke sini? Saya kan mau tanya, Mas kan sebagai orang Kristen, saya kan tadi mau tanya, bahkan Yesus penebus dosa gitu ya. Bukan itu yang dibahas, bukan masalah menebus dosa. Yang dibahas masalah kenapa orang Islam bingung. Bingungnya? Bingungnya karena orang Islam bilang yang disalibkan bukan Yesus. Lalu ditanya siapa yang disalib, orang Islam bingung. Iya, makanya Nabi Isa itu yang namanya Yesus kan bahasa apa Yesus, Mas? Ya, nyambung. Nabi Isa itu bahasa apa? Nyambung nggak? Hah? Nyambung nggak teman-teman? Aduh, sakit kepala.
Yang ditanya siapa yang disalib, malah Nabi Isa itu kan bahasa apa? Bahasa apa Nabi Isa itu, bahasa apaan? Sudah saya bilang teman-teman, sudah saya bilang, kalau orang Islam ditanya tentang agamanya, ya kayak gitu teman-teman, kagak nyambung. Tapi kalau ngomong, yang disalib itu orang Kristen bukan Yesus, Yesus itu diselamatkan. Ya udah, kita turutinlah mau kalian ya, ajaran dari Arab. Kita ikuti mau kalian. Terus siapa yang disalibkan? Pokoknya bukan. Kan seperti yang saya bilang tadi, itu sama saja Anda membantah. Presiden pertama Republik Indonesia bukanlah Soekarno. Pasti semua orang Indonesia pasti nanya, terus siapa? Pokoknya bukan Soekarno. Ini Anda ini namanya lagi ngelawan. Ingin membantah sesuatu, tapi bantahan Anda tidak lebih jelas daripada yang dibantah. Kekristenan itu sangat jelas. Baca tuh Injil tuh jelas. Dirinci itu bagaimana prosesnya, bagaimana Pilatus mencuci tangan. Dia bilang, saya tidak menemukan kesalahan atas orang ini. Banyak itu rincian, berpasal-pasal itu. Dirinci. Datang orang dari Arab namanya Muhammad. Shalom teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan terlebih-lebih mencerdaskan serta menyadarkan saudara-saudara kita para polemikus muslim, khususnya yang dimana mereka selalu membahas tentang Alkitab dan juga memfitnah Alkitab bahkan ajaran kekristenan. Ada banyak hal yang mereka sampaikan mengenai tuduhan-tuduhan mereka terhadap ajaran kekristenan, dan itu khususnya konsep ketuhanan Yesus ya teman-teman. Dan kita melihat dari pembicaraan atau diskusi saudara Edis dengan para polemikus ini terkait Isa yang di dalam kitab mereka, di mana mereka mengklaim bahwa Isa tidak disalibkan, melainkan diserupakan dengan orang lain. Maka untuk mempertanggungjawabkan itu teman-teman, seharusnya mereka memberikan satu bukti atau satu fakta bahwa Isa itu benar-benar tidak disalib, dan mereka harus membuktikan siapa nama yang diserupakan dengan Isa. Nah teman-teman, sampai sekarang mereka masih belum bisa membuktikan terkait hal itu. Nah, kenapa mereka tidak bisa membuktikan hal itu? Karena memang itu tidak pernah ada dalam fakta sejarah bahwa Isa yang mereka anggap Yesus itu tidak pernah disalib. Itu tidak pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Bahkan tidak pernah terjadi hal yang demikian. Justru yang terjadi itu di mana Yesus pernah lahir, pernah mati, dan pernah bangkit dari antara orang mati sesuai nubuatan para nabi. Dan bahkan Yesus sendiri menubuatkan bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan manusia. Dia dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Itulah sebabnya Yesus setelah dia bangkit, dia menampakkan diri dan dia menyampaikan kepada pengikut-pengikutnya bahwa inilah perkataanku yang telah kusampaikan kepada kamu selama aku bersama-sama dengan kamu, supaya tergenapilah apa yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Nabi Musa, kitab Mazmur, dan juga kitab para nabi, di mana Mesias harus menderita. Kalau misalnya tiba-tiba Mesias tidak menderita dan kemudian diserupakan dengan orang lain, maka kita bisa mengklaim bahwa para nabi atau nubuatan para nabi sebelumnya itu tidak terjadi atau alias bohong, tetapi justru terjadi dan tergenapi di mana Mesias menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia menampakkan diri kepada para pengikutnya, bahkan ketika dia naik ke surga itu disaksikan oleh banyak orang. Ratusan orang menyaksikan, mata melihat ke atas langit di mana Yesus terangkat
ke langit. Nah, teman-teman, itu luar biasa dan itu fakta, teman-teman ya. Itulah sebabnya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 itu disampaikan apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami raba tentang firman yang hidup itu, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Nah, kenapa dituliskan itu kepada kita? Supaya kita mengenal jalan dan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Sampai saat ini, itulah sebabnya tulisan dalam kitab suci sampai kepada kita. Karena itu ditulis oleh para saksi mata bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Itu bukanlah dongeng, melainkan itu fakta sejarah. Demikian yang saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.